Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah. Kita percaya bahwa dan hari yang indah ini kita bisa lewati kalau kita berdoa, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, sehingga tiap kali mau bimbang kita nggak jadi. Kenapa? Karena kita punya kepastian dari Tuhan. Walaupun kita belum tahu hasilnya, kita belum tahu apakah bisa apa enggak, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita setia menolong, mendampingi, menjaga kita. Indahnya saat yang teduh, bait pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh, Kidung Jemaat 454, Kidung Jemaat 454, kita pujikan bersama-sama. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Bapakku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam yang teduh. Indahnya yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada saat doa bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teguh. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat yang teduh itu bukan hanya ketika kami pagi ini baca Alkitab, tetapi saat yang teduh adalah ketika kami merasakan kasih Tuhan. Bahkan mungkin ketika kami di toko, ketika kami kerja, ketika kami di rumah, ketika kami bersama keluarga, ketika kami lagi ada masalah, ketika kami sedih, ketika kami tertawa, disitulah saat yang teduh. Karena Tuhan memayungi, menjaga, memelihara kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka dari 2 Tawarik 31, 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai yang ke-6. 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 Saya bacakan bagi kita sekalian. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberi sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Lewi membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang-orang Yehuda yang tinggal di kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendeta ya.
Saya tuh paling nggak suka sebenarnya, saya secara pribadi nggak suka pendeta ya. Saya secara pribadi paling nggak suka ngomongin persembahan tuh, paling nggak suka. Bahkan kadang-kadang saya, ya mungkin saya salah juga saya ngomong gini ya. Saya secara pribadi kalau misalnya ada jemaat ke gereja pas lagi nggak ada uang, saya bilang nggak usah takut, jangan malu. Kadang-kadang orang jadinya udah deh nggak usah ke gereja nggak punya uang. Itu saya paling sedih dengarnya. Nggak usah ke gereja karena nggak punya uang. Hey, Tuhan itu bukan malakin kita. Pendeta kagak malakin jemaatnya. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, datang aja ke gereja. Persembahan itu kan bukan persembahan materi aja. Persembahan ketika kita datang nih ke gereja nih, kita datang aja ke gereja, kegiatan gereja, kita udah mempersembahkan waktu dan hidup kita buat Tuhan. Jadi itu persembahan juga. Nah, ketika kita dapat anugerah dari Tuhan, punya materi yang bisa kita bagi, ya kita kasih juga gitu. Tapi jangan merasa bahwa persembahan itu satu-satunya cuman uang itu. Yang saya mau tekankan kepada kita semua, khususnya Jemaat Sindang Laut, persembahan itu bukan cuma uang. Nah, tetapi bukan berarti wah ya udah deh kalau kayak gitu nggak usah kita kasih persembahan materi, kita kasih waktu aja gitu kan. Nah ini pasti bendahara pasti jadi ngomong nih, Pak Andre malah kita justru kita pakai ini untuk memperluas pelayanan kita. Nah persembahan itu juga rupanya dipakai bukan cuma buat gereja aja, bukan cuma buat pendetanya. Kami pun hamba-hamba Tuhan menyadari bahwa kami itu hidup dari persembahan-persembahan itu juga gitu. Tapi bersyukurnya di GKI kita nggak kayak di beberapa gereja lain, di mana sebenarnya di gereja lain bahkan termasuk dalam cerita kita hari ini yang ada di kejadian di kerajaan Israel, persembahan itu dipegang sama pemimpin umat. Jadi dikelolanya sama siapa? Sama pendetanya, sama imamnya gitu. Tapi kita bersyukur di GKI kita tidak seperti itu. Karena kan ya pasti ada godaannya besar. Sehingga uang itu dipegang, persembahan materi itu dipegang oleh ada bendahara untuk mengerjakannya dengan baik. Dan itu bendahara banyak, bendahara MJ ada, bendahara KD ada, bendahara KR ada, bendahara komisi anak ada ya. Jadi udah banyak bendahara. Setiap panitia pun ada PHRG punya bendahara sendiri. Kemarin pembangunan juga ada bendahara sendiri. Jadi ada banyak bendahara. Untuk apa? Supaya kita bisa saling awasin satu sama lain, dan kita pakai ini untuk banyak hal. Terutama persembahan itu dipakai untuk bantu orang. Ya, saya selalu tekan ke jemaat, ingat tiap kali kita kasih persembahan, selain kita kasih buat Tuhan, bukan buat pendetanya, bukan. Yang utamanya adalah untuk nolong orang-orang susah. Jemaat yang membutuhkan diakonia, melayani masyarakat. Kita juga kadang-kadang kan juga ngasih ke pesantren, ngasih ke lingkungan sekitar. Itu untuk mereka. Dan juga kalau kita kasih ke Klasik Sinode juga ada program-program yang jauh lebih luas. Termasuk juga bencana alam, itu juga kita kasih ke orang banyak. Jadi persembahan materi itu nggak cuma uang masuk ke kolektor, habis itu dipakai untuk hamba Tuhan, bukan. Di GKI itu kita bersyukur sekali lebih luas. Nah ini juga tercermin dalam bacaan kita. Persembahan itu dibawa. Jadi bersyukurnya Raja Hizkia ini karena dulu sebelum Raja Hizkia itu imam belum berdisipelin, udahlah ngapain gitu. Ya, jadi ketika orang udah nggak hormat sama hamba Tuhan, nggak hormat sama imam-imam yang melayani, maka udah jelas pasti ibadah mereka nggak benar. Ya, jadi kalau tidak menghormati pelayan-pelayan Tuhan, menghormati hamba-hamba Tuhan, sudah jelas hatinya bukan lagi buat Tuhan. Ya. Ini yang kelihatan doang nih, hamba Tuhan ibaratnya wakilnya. Wakilnya aja nggak disungguh-sungguh dilayani dengan baik, nggak dihormati dengan baik, apalagi Tuhan gitu. Pelayannya aja nggak dipercaya, apalagi nggak sama Tuhan ya makin nggak dipercaya, nggak kelihatan kok, ya kan? Yang kelihatan aja kita nggak percaya, apalagi yang nggak kelihatan. Sehingga Raja Hizkia mau coba tarik ulang lagi. Nggak bisa kayak gini. Kalau kita ngeremehin imam-imam, kita ngeremehin bait Allah, ini berarti kita lagi nggak sopan sama Tuhan. Mereka ini adalah wakil-wakilnya, sehingga apa yang harus dilakukan? Kita harus ngidupin mereka. Mereka kan nggak boleh kerja, mereka nggak boleh punya ladang, ya akhirnya mau nggak mau kan mereka hidupnya dari mana? Ya kita harus saling hidupin, harus saling jaga, supaya imam-imam ini bisa fokus pelayanan. Kita yang bekerja, ya kita bekerja, kita cari uang juga. Tuhan juga ngasih berkat, ngasih keuntungan, kita bisa usaha. Nah, apa yang lebih itu kita bantu juga buat pelayanan di gereja, supaya yang di gereja bisa fokus melayani Tuhan, nggak perlu mikir-mikir lagi, nggak perlu takut kekurangan. Jadi pada akhirnya hidup bergereja itu memang pada akhirnya kita hidup saling tolong menolong. Kita bukan saling membutuhkan, tapi kita saling merelakan. Kita saling memberikan apa yang kita bisa.
Ya termasuk saya juga sedapat mungkin ya, karena saya tahu Bapak Ibu, emang ini hal yang aneh sih untuk saya bahas gitu ya. Tapi saya pribadi, karena saya tahu saya dihidupi sama jemaat Bapak Ibu sekalian, saya mencoba juga menghidupi banyak. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kan bilang, abang coba jangan traktir-traktir terus coba. Kenapa saya traktir-traktir? Selama saya akan traktir, kalau saya akan traktir jemaat ketika rapat komisi, atau misalnya bersama dengan kegiatan remaja atau anak atau pemuda. Saya akan traktir ketika saya merasa bahwa Tuhan, ini yang Tuhan kasih lebih dari cukup. Dan saya selalu merasa seperti itu. Itu udah janji saya sama Tuhan. Pokoknya kalau saya merasa lebih dari cukup, maka saya akan taruh memberikan kembali kepada jemaat. Dan kepada jemaat itu, saya merasa itu bukan pemborosan. Kenapa? Karena waktu itu berharga. Yang saya keluarkan itu, abang tuh jangan boros-boros. Yang saya keluarkan itu adalah waktu untuk bersama dengan remaja, waktu untuk bersama pemuda, waktu untuk bersama tim perlawatan, waktu untuk bersama jemaat. Dan itu nggak bisa dibeli sama uang. Mungkin cuma saya bisa beliin es teh doang, tapi waktu ngobrol dan pastoral itu yang jauh lebih mahal. Jadi itu yang selalu jadi semangat saya. Saya juga ingin memberikan, saya juga, walaupun saya hamba Tuhan, saya juga adalah anggota jemaat. Bapak Ibu perlu diingat, saya punya nomor anggota jemaat, dan saya juga punya kewajiban yang sama. Makanya tiap bulan saya juga kasih, kedukaan saya kasih. Saya berusaha tidak sampai terlambat lagi. Gitu. Kenapa? Karena saya anggota jemaat juga, walaupun saya pendeta, saya anggota jemaat. Saya adalah bagian dari Sindang Laut. Gitu. Jadi bukan coba pendeta, oh ini ada orang luar nih dipanggil, ditaruh di Sindang Laut. Saya anggota jemaat sini. Saya udah anggota jemaat. Jadi saya punya kewajiban dan hak yang sama untuk melakukan hal yang sama, untuk berbagi dengan yang sama juga. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, aduh kasihan abang, kita ngerepotin abang terus. Enggak, jangan. Justru harus direpotin. Satu, saya gembala. Kedua, saya anggota jemaat sini juga. Gitu ya. Jadi kita sama-sama bantu, saling bantu. Anggota jemaat yang lain juga kalau ada yang sulit, kita juga tolong. Ya, jadi kita mau belajar dari Raja Hizkia, bahkan kita melebihi Raja Hizkia. Kenapa? Raja Hizkia cuma bisa menghidupi imam-imam. Saya mau ajarkan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara, baik yang bergereja di Sindang maupun tidak, ayo kita saling hidupi. Saya pun sebagai hamba Tuhan mau ngehidupin juga jemaat, ada yang membutuhkan, ada yang butuh pertolongan, saya bantu. Tapi Bapak Ibu juga harus berlaku demikian. Jadi kita jadi orang yang gak cuma minta, kita juga harus beri. Kalau kita mendapat dari Tuhan, mendapat dari orang lain, kita juga harus ada waktu. Makanya saya bersyukur banget di Sindang, bahkan di antara kita juga ada orang-orang yang hidupnya ya secara ekonomi kita berat. Tapi saya bersyukur di Sindang itu masih orang yang udah susah, masih menolong temannya, masih menolong sesama jemaat, masih menolong tetangganya. Ya. Jadi kita malu kalau kita punya banyak, tapi kita nggak bisa saling tolong. Nah itu. Dan nggak cuma ke gereja kasihnya, kasih apa, kita bantu tetangga, bantu saudara, sepupu, bantu teman gereja, sebisa kita. Dan kita minta hikmat bijaksana supaya kita bisa jauh lebih baik daripada Raja Hizkia. Raja Hizkia udah baik, sudah bagus dia memikirkan bait Allah. Kita sekarang yang hidup di 2000 tahun mendatang jauh lebih, harus lebih baik. Bukan cuma buat bantu bait Allah, bukan bantu gereja doang, tapi gereja juga bantu orang-orang di sekitar. Anak Tuhan, orang Kristen bantu. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kami boleh membicarakan soal kehidupan kami bergereja, soal persembahan itu. Kadang persembahan kami lihat terlalu sederhana, soal ngasih uang ke Tuhan. Padahal Tuhan gak butuh uang kami. Tuhan yang punya uang kami adalah Tuhan justru. Kami cuman lewat aja, kami cuman mengalir aja dari Tuhan. Sehingga pakai kami untuk bukan cuma untuk bisa bantu gereja, tapi bantu orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Berbagi berkat. Karena apa yang kami miliki itu ada punya orang lain juga dalam diri kami. Berkat kami itu juga di sana tersisip berkat-berkat orang lain yang harus kami salurkan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini. Semoga kami bisa jadi berkat dan pakai kami jadi berkat. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.